pengen rakit PC full set tapi dana cuma 400.000? Bisa. Buat ngegame? Bisa. Penasaran apa aja part-partnya? Disimak yuk. Langsung aja, part yang pertama adalah prosesor. Prosesor yang saya gunakan kali ini yaitu i3 3220 atau generasi 3. Prosesor ini punya 2 core dan 4 threads dan frekuensinya itu 3,4 GHz. Laku sama bang sama i3 2120. Yap, emang frekuensinya sama, tapi i3 3220 itu punya IPC per clock yang jauh lebih baik dari i3 2120. Juga i3 3220 ini punya eGPU HD 2500 yang ya sedikit lebih bagus dari HD 2000-nya i3 2120. i3 3220 ini saya dapat di marketplace hijau seharga 30.000 pakai voucher. Kalau kalian nggak punya voucher, harganya ya sekitar 50 ribuan kurang lebih. Atau kalau kalian pengen yang agak lebih murah, maka saran saya sih cari di marketplace offline kayak di Facebook atau ya di Loakan kalau ada. Biasanya ada orang yang suka jual murah. Kedua, HSF. HSF ini ya pastinya kalian tahu lah fungsinya buat ngedinginin si prosesor ini biar nggak kepanasan. Oh iya, kalian juga wajib pakai thermal paste, jangan pakai odol ya. Harga HSF di marketplace online itu biasanya di kisaran 25 sampai 30 ribuan dan harga thermal paste sih biasanya 5 ribuan. Motherboard. Nah, ini bagian terpentingnya. Motherboard yang saya pakai adalah motherboard dengan chipset H61 dari merek Sunbird. Ya, walaupun ini merek Cina, tapi setidaknya lumayan lah. Kebetulan saya dapat motherboard ini di marketplace hijau seharga 120.000. Kalau kalian mau dapetin bobo murah kayak gini, saran saya sih kalian carinya di marketplace hijau atau merah juga boleh. Terus kalian pasang filter harga sesuai max budget kalian. Biasanya suka ada yang jual di bawah 150.000. Yang keempat, PSU atau power supply. Nah, yang ini juga nggak kalah penting selain motherboard. Di rakitan kali ini, saya pakai PSU build up merek Seasonic. Bagi kalian yang belum tahu, Seasonic itu merek yang bagus. Biasanya mereka bikin adaptor, laptop, PSU monitor, dan sejenisnya. Jadi ya udah dipastikan nggak kaleng-kaleng. Nah, saran saya di sini, jika budget kalian nggak cukup buat beli PSU bagus kayak Corsair, Cooler Master, dan sejenisnya, saya saranin kalian pakai build up aja ya. Karena walau wattnya kecil, tapi PSU build up itu pure dan biasanya pakai kapasitor yang bagus daripada merek-merek bawaan casing kayak Logic atau udah Zumba. Biasanya PSU build up kayak gini tuh dijual di harga 50 ribuan di marketplace online. Kelima, RAM. Nah, di sini saya pakai RAM 2x2 GB 1600 MHz. Sedikit info, kalau kalian pakai iGPU, entah itu Intel HD atau APU, kalian wajib pakai RAM dual channel. Kenapa? Karena iGPU itu ngambil RAM dan bandwidth bawaan RAM yang kita punya. Buat VRAM-nya, karena iGPU kan nggak punya VRAM bawaan. Semakin besar frekuensi yang kalian pakai semakin bagus. Tapi karena mobile saya batasannya cuma 1600, jadi ya pakai 1600 MHz aja. Intinya kalau kalian pakai iGPU, RAM-nya wajib 2 keping, ukuran dan frekuensinya harus sama. Kalau mereknya beda sih nggak masalah. Saya dapetin RAM ini 2 biji totalnya 60.000 di marketplace biru ya. Keenam, hard disk. Saya saranin sih pakai SSD ya, tapi buat menekan budget dan sementara juga ya boleh lah pakai hard disk dulu. Harddisk yang saya gunakan itu merek WD Blue, ukurannya 160 GB. Ya lumayan lah buat nyimpan game-game yang ringan atau foto, video. Tapi kalau kalian murah sih, saya saranin sekalian aja yang 500 GB. Dan juga ambil WD Black kalau ada, karena WD Black itu punya RPM lebih tinggi dan lebih cepat dari WD Blue. Saya dapat harddisk WD Blue ini di harga 25.000 di marketplace Facebook. Kalau di online sih rata-rata agak mahal ya, jadi saya saranin kalian kalau mau cari harddisk di marketplace offline aja kayak FB misalnya. Yang selanjutnya casing. Nah, di sini saya pakai casing rombeng yang tombol powernya aja udah rusak. Saya akalin tombol powernya jadi di jumper gitu. Casing ini saya dapetin gratis, nemu di gudang. Saya cat pakai cat tembok biar segeran dikit lah. Dan jadi, yang penting fungsi bukan gengsi. Casing PC standar kalian bisa dapetin di harga 30-60 ribu di market offline ya guys. Kalau kalian di marketplace online sih kurang worth it ya, karena harga ongkirnya itu bisa sama-sama kayak harga casingnya. Oke, selanjutnya monitor. Monitor ini saya dapetin di harga 100.000 tanpa kabel-kabel dengan minus weight bleeding kayak di video ya. Ini aman ya guys, nggak bakalan nambah atau kemana-mana. Biasanya ini tuh disebabkan pemakaian brightness yang di full 100% terus. Jadi panasnya ngumpul di pinggir-pinggiran itu bikin cahaya yang dari backlight itu bocor.
Kalau kalian pengen monitor murah, kalian bisa cari yang minusan aja, tapi jangan ambil yang minus kayak garis atau tompel, karena itu bisa nambah. Cari minus yang jamur sedikit, bleeding kayak punya saya, atau noda-noda yang nggak terlalu mengganggu. Biasanya monitor minusan kayak gini sih bisa didapat di harga 80 sampai 130 ribuan. Dan selanjutnya mouse dan keyboard. Nah, di sini saya pakai keyboard jadul merek Logitech yang masih pakai port PS2. Walaupun portnya jadul, tapi ini nggak masalah ya. Bahkan port PS2 itu buat gaming bisa lebih enak dari keyboard yang masih pakai USB. Saya dapetin keyboard PS2 di marketplace online seharga 17 ribuan dan mouse standarnya 10 ribuan. Terakhir kabel power dan VGA. Ya kalau ini sih Kak, mungkin kalian tahu ya fungsinya. Biasanya kabel power sama VGA itu harganya 10 ribuan di marketplace online. Oke, rakitan kali ini menghabiskan satu motherboard H61 saya dapat di harga 120 ribu, i3 3220 30 ribu, harddisk 160 GB 25 ribu, HSF standar 25 ribu, RAM 2 keping 60 ribu, monitor 100 ribu, keyboard mouse 28 ribu, dan kabel-kabel 30 ribu, total cuma 418 ribu. Di sini saya pakai OS Linux Mint, selain ringan juga open source dan gratis. Cocok buat kalian yang nggak suka bajak-bajak. Tapi kalau kalian masih gamon sama Windows, kalian bisa pakai Windows Lite aja kayak Ghost Spectre, ReviOS, dan sebagainya. Game yang saya tes di rakitan kali ini tuh baru Minecraft versi 1.21. Cangnya saya set di 7 dan dapat 50-an FPS. Stabil, bisa kalian lihat di pojok FPS-nya. Gimana? Mau coba rakit? Semoga video saya membantu dan bisa ngasih motivasi ke kalian ya. Dan mungkin next time saya kasih benchmark game yang lebih lengkap lagi. Jadi tunggu videonya.